Halo sahabat Semanggi, kembali lagi dengan kita dari divisi FAT akan bahas tentang buku ya, buku. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri, saya Febri Diansa dengan rekan saya. Saya Sofia Tubiajarsari. Saya Septi Andriani. Saya Friska Yuanita. Kita akan membahas tentang kompetensi seorang manajer, di mana buku ini dari kalangan Human Plus ya teman-teman ya, yang berjudul How to be a Great Manager. Ya, apakah kalian teman-teman sudah memahami tentang bagaimana sih menjadi seorang manajer seperti ya. Jadi di bab pertama ini kita akan membahas bagaimana sih kompetensi seorang manajer layak untuk dikatakan seorang manajer, gitu ya. Jadi kalau menurut teman-teman sendiri, kompetensi manajer itu apa? Kalau dari pribadi saya, untuk kompetensi manajer itu punya pribadi sebagai pemimpin ya. Jadi di sini dapat mengindikasikan juga terkait penyelesaian pekerjaannya, terus juga memanage dalam timnya juga, bagaimana seorang manajer ini mampu mengguide tim-timnya supaya dapat memiliki result yang optimal juga untuk sebuah perusahaan. Oke, terima kasih banyak Mbak Septi ya. Nah, dari buku ini Human Plus dari Bang ini menyimpulkan bahwa beberapa faktor penyebab utama yang membuat mereka tidak menjalankan fungsi dengan baik, dan di mana kita bisa melihat komponen-komponen tertentu dari kompetensi dasar yang dimiliki oleh seseorang, ya kan. Nah, kompetensi dasar tersebut ada 3 nih dalam buku Human Plus ini ya kan. To be the good manager memiliki 3 potensi dasar. Yang pertama adalah knowledge, attitude, dan skill. Nah, menurut teman-teman nih ya, dari tadi pembahasan sedikit ya tentang kompetensi dasar manajer apa sudah disebutkan oleh Pak Septi, kemudian sudah ada beberapa kesimpulan juga, dan ada kompetensi dasarnya. Menurut teman-teman sendiri itu apa sih dari segi knowledge, attitude, dan skill dari kompetensi dasar yang dimiliki seorang ingin menjadi to be great manager? Baik, kalau dari saya sendiri, kompetensi dasar yang dimiliki oleh manajer yang pertama itu yaitu knowledge atau kemampuan. Pengetahuan. Jadi seorang manajer itu diharapkan itu mampu untuk memiliki pengetahuannya lebih dan bisa untuk mengajarkan ke undernya atas pengetahuan yang ia miliki. Dan yang kedua itu skill atau kemampuan, keterampilan yang dimiliki oleh manajer diharapkan itu bisa bahasanya nurun untuk diajarkan kepada undernya yang memberi contoh. Dan yang ketiga ini yang paling itu sih, attitude atau perilaku seorang manajer itu akan berpengaruh kepada undernya. Jadi baiknya attitude yang dimiliki oleh manajer itu bisa memberi contoh yang baik bagi undernya. Oke. Mungkin kalau menurut Mbak Friska bagaimana? Sekilas terkait tentang kompetensi dasar to be a great manager, atau mungkin Mbak Friska bisa menilai dari peranan attitude dari buku ini. Peranan attitude itu bagaimana sih kesuksesan seseorang, atau bisa memberikan sebuah contoh tingkah laku atau attitude bisa merubah kondisi dari awal sampai dengan akhir. Attitude itu berpengaruh pada sifat-sifat manusia yang sangat luas, seperti kebiasaan, terus sifat kepribadian, terus kemarahan, sikap keramahan, sikap optimisme, dan lainnya. Terus sikap attitude itu ini berkaitan dengan kematangan emosi seseorang atau kecerdasan emosi. Oke, terima kasih banyak Mbak Friska. Oke, di buku ini menjelaskan bahwa ada beberapa rumus terkait masalah attitude, yaitu 10/90. Nah, 10% itu adalah dari kehidupan sehari-hari secara langsung, dan 90 adalah bagaimana ditentukan atau reaksi kita terhadap suatu tindakan. Nah, dalam buku Human Plus ini, To be a Good Manager, itu menjelaskan ada beberapa contoh terkait attitude. Kenapa attitude itu sangat penting sekali dalam membangun kita dalam menjadi seorang manajer yang baik. Contohnya seperti ini, di buku ini menjelaskan bahwa dalam satu keluarga itu ada kondisi di mana ketika seorang anak dia menumpahkan sebuah kopi terhadap orang tua bapaknya, sehingga mengenai baju orang tua bapak itu tergantung dari respon yang akan dialami oleh bapak tersebut. Nah, misalkan ada dua kategori. Yang pertama adalah respon dia memiliki respon bad mood atau tidak nyaman, dan kedua itu adalah respon yang sangat luar biasa memiliki penyabaran. Nah, dari dua respon ini akan memiliki arti yang berbeda, teman-teman. Nah, dalam buku Human Plus ini menjelaskan bahwa 10% apa yang sudah kita lakukan dan 90% tergantung reaksi yang akan terjadi. Jadi ketika dari sedikit aja 5 detik aja kita memilih 2 langkah ini, antara yang pertama bad mood dan kemudian yang satunya sabar, akan memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, mungkin teman-teman ini bisa menjelaskan contoh dari memiliki attitude yang baik dan yang kurang baik menurut buku Human Plus ini. Mungkin kalau dari saya, dari kedua contoh tadi ya, yang pertama reward, yang kedua itu lebih sabar. Nah, itu memang akan memberi pengaruh berbeda kepada dalam contoh ini si anak ya. Dalam contoh ini si anak akan memberi respon yang berbeda.
memang masing-masing itu ada positif dan negatifnya. Kalau dari pandangan saya, ketika kita mengambil sikap yang pertama, yang bad mood, nanti dari contoh dalam contoh ini si anak itu akan negatifnya, dia akan kena mentalnya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, dia akan memiliki pribadi yang saya harus tegas, saya harus, intinya nggak lebih berani gitu dari karena mentalnya sudah kena, jadi dia lebih awas lagi seperti itu. Nah, kalau dari yang kedua ini, kalau disikapi dengan sabar, memang bagi si anak itu akan lebih punya mental itu yang ceria, itu positifnya. Jadi dia akan kena di si anak juga dengan sikap menjadi sikap yang lebih bijak, lebih sabar, lebih penyayang. Tapi memang ada minusnya juga ketika itu tidak diimbangi dengan pelatihan, tetap bimbingan, itu akan menjadi muncul pribadi juga yang negatif, yaitu agak down pribadinya. Jadi menurut saya seperti itu. Memang semua itu ada plus minusnya. Semua itu meskipun impactnya ke mental, tapi memang kalau kita tetap perlu dilatih, diasah, itu insya Allah yang minus akan jadi positif. Jadi saling berkesinambungan, saling berkaitan aja. Oke, terima kasih banyak Mbak Septi ya. Jadi ada beberapa dua kemungkinan di dalam buku Human Plus ini menceritakan bahwa ketika seorang anak menumpahkan kopi terhadap mengenai baju ayahnya, ketika menyikapi dua, yaitu bad mood dan yang satunya penyabar. Yang pertama bad mood, kondisi di mana ketika sang bapak memarahi sang anak, ya kan. Kemudian sang anak dia akan merasa kecewa dan menangis, dan dia akan pergi ke kamar, menyendiri, ya kan, seperti itu. Kemudian ketika melihat sang ibu, sang istri, ya kan, sang istri juga memiliki rasa cemburut karena memarahi anaknya di pagi hari. Kemudian anaknya untuk makan pagi dia akan terlambat karena sesuaikan dengan menangis, sehingga sang anak mengalami keterlambatan penjemputan bus untuk sekolah. Sedangkan bapak juga akan terlibat dengan dia bekerja, sang ibu juga tidak untuk bekerja, sehingga sang ayah terburu-buru untuk mengantarkan anak terlebih dahulu, sehingga mencapai kantor dia bisa terlambat. Padahal hanya dari satu penyebab aja ya, Pak, beruntun. Jadi dari satu sikap, makanya ada rumus dari Human Plus ini mengatakan adalah 10/90. 90% adalah tergantung dari reaksi yang kalian inginkan, ya. Jadi menjadi kompetensi dasar seorang manajer itu adalah 10/90. 90 adalah suatu keputusan yang sangat penting. Maka dari itu di dalam buku Human Plus ini diwajibkan kita berpikir terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sesuatu seperti itu intinya. Baik teman-teman, sekian dari review di bab pertama terkait masalah kompetensi dasar to be the great manager dari Human Plus. Saya Febri Adiansa dan rekan saya dari tim FAT PT Solusi Kelompok Indonesia mengucapkan selamat siang dan terima kasih, sampai jumpa.